Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah Tuhan mencari buah. Amin. Sekali lagi saudara, tema khotbah Tuhan sedang mencari buah. Haleluya. Saudara, ada seorang petani. Satu ketika dia menanam pohon pisang, ya. Nah, saudara, ketika dia menanam pohon pisang ini di kebunnya, setiap kali saudara dia pergi periksa. Ini pisang ini sudah 1 tahun gak berbuah-berbuah. Akhirnya dia bilang, biarin aja. Saya tunggu lagi 1 tahun lagi. Dia pergi lagi lihat, aduh, gak berbuah-berbuah. Nah, Mama Santi kira-kira kalau tanam pisang 2 tahun gak berbuah, apa kira-kira yang akan Mama Santi lakukan? Sudah 2 tahun masa pisang gak berbuah? Gimana nak kalau nggak berbuah, kita tanam lagi baru, biar bisa berbuah tumbuh lagi. Terus pisang yang lama diapain? Pisang yang tidak berbuah itu diapain? Tebangkan aja. Ditebangkan. Ya. Kenapa saudara pisang itu lebih baik kita tebang? Kenapa? Karena dia itu, iya kan? Tanah ini sudah bisa kita tanam pohon yang lain. Pohon yang tidak berbuah ngapain kita pertahankan? Lebih baik kita tebang. Amin. Ya. Jadi saudara, si tuan ini 1 tahun dia pergi lihat pohonnya nggak berbuah, dia kasih kesempatan 1 tahun lagi. Pergi lagi dia nggak berbuah lagi. Waduh, lebih baik saya tebang daripada dia itu bikin rusak tanah aja. Dia kan tanam aja pohon yang lain supaya dia bisa berbuah. Amin. Saudara, Tuhan ini berbicara tentang Bapa di sorga. Amin. Dia sedang mencari buah, ya. Ketika saudara dan saya menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara, sudahkah kita mengeluarkan buah buat Tuhan? Amin. 1 tahun Tuhan kasih kita kesempatan, saudara, supaya kita berbuah. 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup supaya kita bisa mengeluarkan buah. Tapi ternyata saudara, yang Tuhan dapati, kita tidak pernah mengeluarkan buah buat Tuhan. Ya. Mencuri tetap mencuri. Berzina tetap berzina. Membunuh tetap membunuh. Berdusta tetap berdusta. Tidak pernah setia dengan Tuhan, ya. Saudara, ketika Tuhan menemukan, ya, hidup saudara dan saya di dalam pengiringan kita di tengah-tengah dunia ini tidak pernah mengeluarkan buah, pasti dia katakan, lebih baik orang ini aku tebang daripada aku berikan dia kesempatan hidup di dunia, tapi dia tidak pernah mengeluarkan buah. Amin. Saudara, saya kasih tahu, ya. Ini firman Tuhan jelas katakan begini, ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, bayangkan ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya kan? Jawab orang itu, Tuhan,
Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia bisa berbuah, jika tidak tebanglah dia. Amin. 1 tahun si tuan ini periksa. Waduh, gak pernah berbuah ini pohon pisang ini. Akhirnya dia kasih kesempatan. 2 tahun dia pergi periksa lagi. Tetap aja ini pohon pisang ini gak berbuah. Akhirnya tuannya katakan begini, tebang aja dia katanya. Tuan jangan, kasih dulu dia kesempatan. Siapa tahu ketika saya kasih pupuk, pisang ini bisa berbuah, iya kan? Nah, tapi ternyata saudara, pada waktu dia memberikan pupuk, ternyata pupuk itu tidak mempan terhadap pohon ini. Mau tak mau ditebang. Amin. Ketika Tuhan melihat saudara dan saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun, bertahun-tahun dia memberikan kesempatan bagi kita saudara, supaya kita bisa hidup mengeluarkan buah. Tapi ternyata kita tidak pernah mengeluarkan buah. Dia katakan lebih baik tebang aja, karena orang ini tidak berguna lagi di dunia ini. Amin. Saudara, saya pernah kesaksian. Satu ketika suamiku berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, ini bercerita begini. Ada hamba Tuhan yang istri bapak ini, dia seorang hamba Tuhan. Pada waktu dia masih gadis, dia setia dengan Tuhan. Dia menopang gereja. Setelah dia menikah, Pak, dia cuma terfokus ke usahanya. Dia gak mau lagi gereja sampai selama dia menikah gak pernah dia injak gereja, kecuali hari Natal. Oh begitu ya. Akhirnya satu ketika suaminya diizinkan Tuhan mengalami penyakit kanker. Ya, kanker dari ujung kepala sampai badan semua digerogoti oleh kanker. Nah setelah suaminya diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit, pingin sekali sembahyang tapi tidak ada kekuatan untuk datang ke gereja. Karena apa? Tubuhnya sudah digerogoti dengan penyakit kanker. Ya, akhirnya Pak mau tak mau dia tetap kami doakan aja di rumah, tapi sudah terlambat. Akhirnya Tuhan mengambil nyawa suaminya. Selamat mereka itu masih Tuhan kasih kesempatan di dunia ini. Mereka terlalu sibuk dengan usaha dagang sampai bangun 2 tingkat. Akhirnya apa? Setelah Tuhan mengambil nyawa suaminya, usahanya satu persatu mulai bangkrut, ya, mulai dikikis habis. Terus apa kata Pak Pendeta ini? Bapak tahu ya Pak Daniel, ini ibu ini dia sudah sekolah Alkitab. Dia datang ke gereja, datang terlambat. Pulang pendeta belum doa berkat, dia sudah pulang. Jadi pas pendeta amin begini sudah nggak lihat orangnya. Wah, akhirnya satu persatu usahanya dikikis. Haleluya. Saudara, itulah yang Alkitab katakan ya. Selama 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, Tuhan masih kasih kita kesempatan berkarya di dunia ini supaya kita bisa menghasilkan buah buat Tuhan. Tetapi kalau dia datang, dia mendapati hidup saudara dan saya tidak pernah mengeluarkan buah, dia katakan lebih baik aku tebang, karena dia tidak berguna lagi di dunia ini. Ya, ini yang Alkitab katakan. Lebih baik aku tebang. Saudara lihat ya, dia katakan begini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin hamba Tuhan berdoa, Tuhan kasih dia kesempatan. Biar orang ini siapa tahu masih bisa berubah. Pendeta berdoa saudara, tapi ternyata ya sudah berdoa, sudah kasih firman itu tidak pernah berakar dalam hatinya. Akhirnya Tuhan bilang, tidak ada gunanya, lebih baik tebang aja. Lebih baik ku cabut aja nyawanya. Amin. Karena dia tidak ada guna lagi di dunia ini. Haleluya. Itulah yang Alkitab katakan saudara. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kematian itu sudah ada di depan mata kita. Ya, virus corona masih tetap menyebar kemana-mana. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan melihat saudara dan saya masih ada guna di dunia, dia akan pertahankan nyawa kita. Amin. Tetapi kalau dia melihat tidak ada gunanya lagi dipertahankan, pasti dia akan cabut nyawa kita. Haleluya. Banyak sekali saudara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi sudahkah kita berbuah buat Tuhan? Amin. Mari saudara kita berusaha kepada Tuhan. Jangan pernah kita tidak setia kepada
kepada Tuhan. Karena dialah sumber segala-galanya, bahkan dia sumber kesehatan bagi kita semua. Amin.